Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozita Azlin, NIM 18043147, akan menjelaskan mengenai tugas akhir semester akuntansi syariah, yaitu menyusun laporan keuangan masjid. Baiklah, di sini saya menyusun laporan keuangan masjid Taqwa Lariang, yaitu masjid yang terletak di Jorong Lariang, Nagari Nantujuh, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Agam. Itu menurut PSAK 45 tahun 2011, organisasi nirlaba yaitu organisasi yang memperoleh sumber daya dan pemberi sumbangan yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Tujuan laporan keuangan entitas nirlaba yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota, kreditur, dan pihak lain. Laporan keuangan entitas nirlaba sendiri itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan keuangan Masjid Taqwa Lariang. Yang pertama yaitu sebelumnya saya mengelompokkan jenis-jenis aset yang saya tanyai kepada pengurus masjid. Dapat dilihat seperti pada dokumen Word saya. Untuk kas itu sebesar Rp16.624.000, peralatan sebesar Rp4.200.000, akumulasi penyusutan peralatan yaitu sebesar Rp2.330.33. Itu jumlah aset neto tidak terikatnya sebesar Rp18.494.967. Untuk pengelompokan peralatan sebagai berikut, disertai dengan harga perolehan serta akumulasi penyusutan per 1 Januari 2020. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid ini, saya menggunakan data bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2020. Akumulasi penyusutan itu diperoleh dari harga perolehan dikurang dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Sebelum memulai menyusun laporan keuangan, entitas harus menyiapkan neraca saldo awal terlebih dahulu untuk mengetahui posisi akun saat akan memulai pembukuan. Dalam data yang saya dapat, pengurus masjid hanya mencatat uang masuk dan uang keluar saja. Namun di dalamnya, neraca saldo aset dan liabilitas harus dicatat baik dalam bentuk nominal maupun barang. Sedangkan dalam data yang saya peroleh itu tidak terlalu lengkap. Jadi saya hanya melakukan pencatatan sesuai dengan data yang saya dapat. Pada neraca saldo awal yaitu 1 Januari 2020 didapat jumlah debit dan kreditnya sebesar Rp20.825.000. Dari data yang diperoleh yaitu didapat uang masuk dan uang keluar, yaitu uang masuk sebesar Rp8.274.000, uang keluar sebesar Rp8.880.000. Selanjutnya yaitu pencatatan neraca saldo akhir, yaitu periode 31 Maret 2020. Untuk neraca saldo akhir diperoleh jumlah akhir debit dan kreditnya itu sebesar Rp99.099.000. Jumlahnya sama debit dan kredit. Selanjutnya laporan aktivitas periode Januari sampai Maret 2020. Seperti yang terlihat di layar, yaitu jumlah penerimaan sebesar Rp8.274.000 dan pengeluaran sebesar Rp8.880.000. Perubahan aset neto yaitu jumlah penerimaan dikurang dengan jumlah pengeluaran, yaitu mengalami defisit sebesar Rp606.000. Untuk aset neto awal Januari yaitu sebesar Rp18.494.967. Sedangkan aset neto akhir yaitu sebesar Rp17.888.967.
Selanjutnya itu laporan posisi keuangan. Untuk jumlah aktiva dan pasifanya itu diperoleh sebesar Rp18.494.967. Nah, ini merupakan seperti yang dilihat bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi itu sebesar Rp7.194.000. Kas bersih dari aktivitas investasi itu sebesar berupa pengeluaran kas untuk bahan bangunan dan upah bangunan yaitu sebesar Rp7.800.000. Sehingga terjadi penurunan kas sebesar Rp606.000. Sekian penjelasan saya mengenai laporan keuangan masjid yang merupakan tugas akhir semester akuntansi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.